Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bapak di dalam materi pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang macam-macam takdir. Yang minggu lalu kita sudah membahas tentang beriman pada qada dan qadar. Oke, mari kita mulai pelajaran ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan penjelasan Bapak. Macam-macam takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah itu dibagi menjadi dua macam, yaitu satu ada takdir mubram, yang kedua ada takdir mu'allaq. Pengertian yang pertama tentang takdir mubram. Takdir mubram merupakan takdir yang pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia. Seperti contohnya seorang ibu yang mengandung, dia menginginkan bayi laki-laki, tapi ternyata setelah melahirkan bayinya adalah perempuan. Nah, itu sudah takdir dari Allah, kita tidak bisa merubah. Kalau bayi itu lahir laki-laki, ya harus kita terima bayinya lahir laki-laki ya. Jadi sebaliknya, kita menginginkan bayi laki-laki, ternyata yang lahir perempuan. Jadi kita tidak bisa merubah takdir seperti itu. Kemudian contoh yang lainnya, misalnya manusia lahir ke dunia ini tidak bisa memilih sendiri siapa ayah dan ibunya ya. Kemudian kapan ia lahir dan di mana ia dilahirkan, tidak bisa memilih ya. Kita tidak tahu kapan kita lahir, kemudian di mana kita lahir. Itu sudah merupakan takdir dari Allah yang tidak bisa kita ubah. Kemudian contoh yang lainnya adalah kematian. Kematian seseorang itu tidak dapat dimundurkan atau juga tidak dapat dimajukan ya. Misalnya kita saya pengen nanti bulan depan saya pengen mati. Kita nggak tahu kapan matinya kita. Tidak bisa kita majukan ya. Dan tidak bisa juga kita mundurkan. Kemudian contoh yang lain adalah matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam dari sebelah barat. Itu sudah merupakan takdir dari Allah. Kita tidak bisa merubah. Wah, matahari saya ingin terbitkan sebelah barat saja atau nanti terbenamnya di sebelah timur, tidak bisa. Ya, itu karena sudah takdir dari Allah yang tidak bisa kita ubah. Kemudian yang kedua tentang takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Yaitu takdir yang masih bisa kita ubah. Melalui apa? Yaitu melalui usaha, kerja keras dan juga dengan berdoa. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti misalnya orang sakit. Nah, orang sakit itu ya akan bisa sembuh dengan cara apa? Dengan cara berobat, dengan cara meminum obat-obatan dari dokter. Ya. Takdirnya kita sakit, tapi kita juga bisa merubah sakit itu menjadi sembuh kembali. Kemudian contoh yang lain, misalnya seseorang itu akan terhindar dari suatu kecelakaan dalam berkendara jika mengawali perjalanan berkendara itu dengan membaca bismillah ataupun dengan cara mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Insya Allah akan selamat atau terhindar dari kecelakaan. Kemudian contoh yang lainnya, misalnya kita lahir dari keluarga miskin. Kita bisa merubah kemiskinan itu dengan cara apa? Itu dengan cara kita gigih bekerja dan kita berusaha bersungguh-sungguh. Selain itu juga kita berdoa, sehingga insya Allah akan merubah hidup kita karena kesungguhan kita di dalam berusaha. Jadi miskin dan kaya itu bisa diubah oleh kita ya. Kemudian ada lagi contoh seorang siswa ya yang biasa-biasa aja prestasinya di sekolah, tapi insya Allah dengan dia belajar tekun, dia belajar rajin, dia akan menjadi orang yang sukses. Misalnya menjadi seorang yang dokter, menjadi seorang insinyur dan sebagainya. Tapi kalau dia malas-malasan, tentunya dia tidak akan sukses. Jadi ya, kesuksesan kemudian keberhasilan itu bisa kita ubah dengan cara usaha kita sendiri.
Kemudian selanjutnya, apa hikmah kita beriman kepada qada dan qadar? Ya. Jadi anak-anak, setelah kita memahami mana iman kepada qada dan qadar, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama, dapat meningkatkan semangat dalam berusaha, yaitu misalnya kita belajar bisa lebih tekun untuk meraih prestasi terbaik di sekolah. Kemudian kita makin menyadari untuk merasa rendah hati dan tidak sombong, ya, karena kebaikan yang ada pada diri manusia itu sesungguhnya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah memberikan pelajaran kepada manusia bahwa alam semesta ini berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah beriman kepada qada dan qadar yang lainnya, misalnya kita bisa, yaitu mengajarkan kepada manusia untuk menanamkan rasa syukur, rasa sabar, dan juga rasa tawakal atas kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak penjelasan dari Bapak tentang macam-macam takdir dan juga hikmah kita beriman kepada qada dan qadar. Semoga dapat dipahami. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.